Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Insinyur Fatur Rahman, ST.MNSC. Saya merupakan salah satu dosen di jurusan Teknik Elektro dan Komputer Universitas Syah Kuala. Pengalaman pendidikan saya adalah sebagai berikut. Saya menyelesaikan S1 pada tahun 2010 di jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala dengan bidang konsentrasi Sistem Tenaga Listrik. Kemudian saya menyelesaikan S2 pada tahun 2014 di School of Electrical Engineering and Telecommunication, University of New South Wales, Sydney, Australia, dengan bidang konsentrasi energi sistem. Sebelum saya menjadi dosen, saya sempat dan pernah bekerja di industri, di mana saya pernah dipercayakan untuk menduduki level manajerial, yaitu menjadi junior manager perawatan dan pemeliharaan peralatan mekanikal, elektrikal, dan automation system pada perusahaan daerah air minum Tirta Darui, Kota Banda Aceh. Saya telah menjadi dosen semenjak tahun 2017 dan menjadi dosen pertama kali di Universitas Islam Negeri Araniri, tepatnya pada program studi pendidikan teknik elektro. Kemudian saya bergabung dengan Universitas Syah Kuala pada tahun 2019, tepatnya menjadi dosen tetap PNS di program studi teknik elektro. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengekspos dan menjelaskan unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran yang telah saya lakukan pada mata kuliah analisis sistem dan komputasi tenaga listrik. Lebih jauh lagi nanti saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana dan apa pendekatan yang saya lakukan dalam hal delivery, interaction, dan assessment terhadap mata kuliah tersebut. Akan tetapi, sebelum saya jelaskan ketiga hal tersebut, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah analisis sistem dan komputasi tenaga listrik terlebih dahulu. Pada bagian ini, saya ingin menjelaskan deskripsi mata kuliah analisis sistem dan komputasi tenaga listrik. Mata kuliah ini diampu dan diajarkan oleh dua orang dosen dari program studi teknik elektro Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala, yaitu saya sendiri, Insinyur Fatur Rahman, ST.MNSC, dan kemudian Insinyur Syahrizal, MT. Mata kuliah ini memiliki kode TLE 503 dan memiliki bobot SKS sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini dibuka pada setiap semester ganjil dan diambil oleh mahasiswa semester 5 dari bidang tenaga listrik. Akan tetapi dengan semangat kampus Merdeka belajar, mahasiswa-mahasiswa dari pembidangan yang berbeda, baik itu dari elektronika, sistem kendali, bidang telekomunikasi dan multimedia, bahkan dari luar prodi teknik elektro, seperti prodi teknik komputer, teknik industri, teknik pertambangan, atau bahkan dari program studi ekonomi, itu mungkin untuk mengambil mata kuliah ini di program studi teknik elektro. Mata kuliah ini menjelaskan dan mempersiapkan mahasiswa untuk merencanakan dan memelihara sistem ketenaga listrikan. Sistem ketenaga listrikan merupakan sebuah sistem yang cukup kompleks, di mana sistem ini terdiri dari banyak komponen yang berbeda, fungsi dan pengoperasiannya. Sistem biasanya terdiri dari pembangkit. Pembangkit pun banyak yang bervariasi, baik itu dari pembangkit tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik dari tenaga surya, pembangkit listrik dari tenaga angin, yang hampir ke semua pembangkitan tersebut itu digunakan energi mekaniknya untuk memutar generator dan menghasilkan energi listrik. Sistem tenaga listrik biasanya diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu pembangkitan, sistem transmisi, sistem distribusi, sistem kontrol, dan beban pada berbagai macam level tegangan. Mata kuliah ini membantu mahasiswa dan peserta didik yang mengambil mata kuliah ini untuk mengevaluasi respon yang dihasilkan dari sistem yang cukup kompleks ini dan bervariasi bebannya setiap saat, dan untuk mendetermine bagaimana sistem dapat dikontrol sehingga sistem menjadi sebuah sistem yang robust, reliable, ekonomis, dan tentunya aman bagi lingkungan. Mata kuliah ini secara khusus juga mempersiapkan mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan
esensial dalam menggunakan matematika sebagai alat untuk menganalisis sistem tenaga, baik dalam kondisi steady state maupun dalam kondisi dynamic, transient dan subtransient. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan bagaimana metode delivery yang saya gunakan dalam mengampu mata kuliah analisis sistem dan komputasi tenaga listrik. Mata kuliah ini dideliver ke peserta didik sedemikian rupa dengan memperhatikan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi teknik elektro dari capaian pembelajaran lulusan, kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Hal ini sangat cukup penting mengingat mata kuliah merupakan tools untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. Mata kuliah haruslah mendukung capaian pembelajaran lulusan dan juga mendukung profil profesional mandiri yang telah ditetapkan oleh program studi teknik elektro. Untuk mempermudah delivery, mata kuliah ini dibagi menjadi 4 bagian besar. Bagian pertama itu merupakan course introduction dan review. Di sana mahasiswa di-review kembali mengenai teori-teori dasar yang berkaitan dengan power system analysis, dan juga diberikan teori-teori baru seperti perhitungan per unit system. Bagian kedua, concern utamanya adalah mempelajari power flow study yang dimulai dengan mempelajari power flow equation dan modeling, sampai nanti pada akhirnya pada poin 3 dan 4 mempelajari power flow study dengan menggunakan iterasi Gauss-Seidel dan Newton-Raphson. Bagian ketiga merupakan fault calculation dan analysis, di mana di sini mahasiswa diminta agar dapat mempelajari gangguan symmetrical dan fault calculation dan analysis, kemudian symmetrical component, di mana symmetrical component ini digunakan untuk menghitung unsymmetrical fault calculation dan analysis. Bagian terakhir, di bagian keempat adalah mahasiswa di-equip dengan skill menggunakan aplikasi komputer untuk menghitung power flow dan menghitung gangguan pada sistem tenaga listrik. Mahasiswa juga diberikan referensi-referensi yang cukup terupdate. Ini buku adalah buku tahun 2022 semuanya, 2021 atau 2022, dan buku utama yang digunakan adalah Power System Analysis dan Design yang ditulis oleh J. Duncan Glover. Kemudian ada beberapa supplementary material yang kami berikan seperti buku-buku yang lain, dan juga kami minta mahasiswa untuk membaca dan meringkas jurnal yang dikeluarkan oleh Electrical Power and Energy System yang diterbitkan oleh Elsevier dan jurnal-jurnal internasional lainnya. Mahasiswa juga kami minta untuk melihat video-video YouTube, baik itu yang saya produksi sendiri untuk memperlihatkan bagaimana mengerjakan soal atau mengerjakan konsep-konsep yang sulit. Itu saya record dan saya rekam, saya taruh di YouTube sehingga mahasiswa mudah mengakses video-video tersebut. Yang terakhir, delivery juga dilakukan pada learning management system yang dimiliki oleh Universitas Syah Kuala menggunakan e-learning versi kedua. Interaction atau pendekatan interaksi yang saya gunakan pada mata kuliah ini secara prinsip, baik itu di dalam kelas maupun itu di luar kelas, saya menggunakan pendekatan SCL atau Student Centered Learning, di mana peserta didik atau mahasiswa yang enroll di dalam mata kuliah ini harus menjadi fokus dan berpartisipasi aktif di dalam kelas. Beberapa hal yang saya tempuh agar SCL ini tercapai diantaranya adalah membuat kuliah secara interaktif. Saya dan tim mencoba semaksimal mungkin agar materi-materi yang dideliver itu seinteraktif mungkin, sehingga memancing mahasiswa atau menstimulus mahasiswa untuk berdiskusi. Kita coba selalu untuk memberikan visualisasi berupa gambar ataupun video. Kemudian di setiap slide, di setiap pembahasan kita selalu melampirkan atau memberikan real case example dan tugas untuk perhitungan power flow study dan fault calculation itu berdasarkan real case study yang data-datanya kita peroleh dari
PLN. Student Center Learning juga nantinya akan terrefleksi dari assessment yang saya gunakan, yang akan saya jelaskan nantinya di bagian assessment. Kemudian di mata kuliah ini kita secara maksimal menggunakan Learning Management System yang dimiliki oleh Universitas Syah Kuala. Mahasiswa yang enroll di mata kuliah Analisis Sistem dan Komputasi Tenaga Listrik dipastikan dapat mengakses Learning Management System yang dimiliki oleh Universitas Syah Kuala, e-learning versi kedua. Di sini mahasiswa dapat melihat seluruh bahan, baik itu bahan bacaan wajib atau supplementary di e-learning setiap minggunya. Di sini juga kami mencoba mendesain semaksimal mungkin di platform e-learning ini agar mahasiswa menarik untuk belajar di sini dan menggunakan e-learning semaksimal mungkin. Di sini diberikan seluruh informasi mengenai perkuliahan, dari informasi umum, ya, RPS, kontrak kuliah, kemudian course assessment, setiap bahan perkuliahan, video-video yang didownload dari YouTube, kemudian video-video tutorial yang dibuat oleh tim sendiri, oleh saya sendiri. Kemudian juga di sini kita deploy seluruh tugas, kuis, dan tugas untuk membuat menggunakan aplikasi komputer dalam hal mengkonstruksi atau menghitung power flow studies dan fault calculation dengan menggunakan aplikasi PowerWord atau MATLAB. Dalam hal asesmen, saya menilai mahasiswa secara objektif dan terbuka. Asesmen yang seperti terlihat di tabel ini selalu diinformasikan dari awal perkuliahan dan disepakati secara bersama. Kemudian lembar asesmen ini selalu menjadi lembar pembuka biasanya pada halaman kedua PowerPoint mata kuliah saya di setiap minggunya. Seperti yang terlihat di tabel, asesmen yang dibuat itu berbasiskan CPMK. Untuk mencapai CPMK tertentu, maka beberapa jenis asesmen dibuat. Ada kuis, tugas, UTS, UAS, dan ada asesmen menilai participation factor. Dapat Anda lihat pada porsi-porsi yang kecil yang tersebar di setiap minggunya sebesar 1%. Asesmen ini dikhususkan agar mahasiswa aktif berdiskusi dan menjadi stimulan bagi mahasiswa untuk mengemukakan pendapat baik di dalam kelas, Zoom meeting, maupun di dalam forum-forum diskusi yang saya buat hampir di setiap minggunya di Learning Management System Universitas Syah Kuala. Selanjutnya, saya ingin memperlihatkan bagaimana proses belajar mengajar pada mata kuliah ini dilaksanakan. Dalam hal ini, pembahasan yang akan dibahas adalah pembahasan minggu ke-9, dan ini merupakan bagian dari CPMK ketiga, di mana kita membahas tentang Symmetrical Fault Analysis Introduction. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah dan semesta alam yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama di kelas analisis sistem dan komputasi tenaga listrik ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita sama-sama berdoa dalam hati masing-masing, ya, agar perkuliahan ini memberikan manfaat kepada kita dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, kuliah akan segera kita mulai. Saya akan share screen, ya. Apakah sudah kelihatan share screen-nya? Sudah kelihatan, Pak. Baik. Nah, kita hari ini telah sampai pada bahasan analisa gangguan simetris atau seimbang, ya. Nah, kalau kita lihat di mana posisi kita sekarang, kita sudah berada pada bagian kedua di mata kuliah analisis sistem dan komputasi tenaga listrik. Di mana bagian pertama yang perlu kita ingat adalah
dan kita review kembali nanti sebelum kita mulai belajar, itu kita belajar tentang power flow studies ya. Power flow studies menggunakan Gauss-Seidel dan Newton-Raphson method ya. Nah, di bagian kedua ini kita akan belajar mengenai fault calculation atau analisis gangguan pada sistem tenaga listrik, jenis-jenisnya dan bagaimana cara menganalisisnya. Nanti di akhir minggu ya, di minggu ke-14 dan minggu ke-15, saya ingatkan sekali lagi akan ada pembelajaran mengenai bagaimana cara menggunakan aplikasi komputer untuk menghitung power flow dan memodelkan power flow, kemudian menghitung gangguan dan menganalisa gangguan. Jadi kita bisa mengapresiasi perhitungan manual yang kita lakukan di atas kertas, baik itu pada power flow study maupun pada saat melakukan perhitungan gangguan ya. Nah, itu perlu diingat, dan proporsinya seperti yang terlihat di sebelah kanan tabel ya, proportion assessment ya, itu nanti akan ada kuis dan tugas serta UAS ya, yang akan kita ujiankan mengenai bagaimana cara menghitung gangguan pada sistem, menghitung dan menganalisis gangguan pada sistem tenaga listrik, kemudian bagaimana cara menggunakan aplikasi komputer pada sistem tenaga ya. Dalam hal ini kita melakukan modeling untuk melihat power flow dan melakukan modeling untuk menghitung dan menganalisis gangguan. Baik, itu study plan kita sampai pertemuan terakhir nanti. Nah, sebelum kita masuk, saya mau review dulu nih. Sebelumnya kita di power flow belajar tentang bagaimana cara menghitung aliran daya ya pada sistem tenaga listrik. Minimal ada 2 bus, ya, ada 3 bus. Ya. Nah, saya ingin review dulu, masih ingat nggak bus, klasifikasi bus di sistem tenaga itu ada berapa ya? Siapa yang bisa sebutkan? Izin menjawab, Pak. Silakan nih, dengan siapa ya? Dengan saya Maulana dari Teknik Elektronika. Menurut saya dan setahu saya ada 3 jenis klasifikasi bus, diantaranya slug bus, load bus, dan generator bus, Pak. Ya, benar sekali. Nah, jadi ini perlu betul-betul perlu diingat ya, ketika kita mau menganalisa sistem, nanti kan sistem akan besar nih, banyak sekali terjadi pada saat tugas akhir ya. Kadang-kadang klasifikasi bus itu tidak mahasiswa sering salah ya dalam mengklasifikasikan bus. Nah, jadi bus ini benar-benar harus tahu, bukan hanya tahu namanya saja, tapi juga tahu apa fungsi bus dan apa kedudukan bus dalam sistem tenaga ya. Jadi ada 3 bus, ada 3 tipe bus dalam sistem tenaga ya. Ada juga literatur yang menyebutkan ada 4 bus, tapi minimal ada 3 bus ya. Walaupun nanti konfigurasinya bisa minimal bus, PV bus dan PQ bus, atau slack bus dengan PQ bus atau slack bus dengan PV bus ya. Konfigurasinya bisa macam-macam. Tapi slack bus itu harus ada dalam sistem. Nah, yang perlu kita review kembali ya, bus type itu ada generator bus ya, atau disebut dengan PV bus. Nah, pada generator bus itu yang diketahui adalah tegangan dari generator dan daya aktif dari generator. Nah, di sini yang kita cari adalah daya reaktif dan sudut tegangan dari generator tersebut. Kemudian ada baik, untuk sistem yang lebih besar, aliran daya dihitung dengan metode, ada yang ingat metode apa saja? Ada yang bisa sebutkan metode apa saja? Kita tadi sudah saya sebutkan. Metode apa saja yang kita gunakan untuk menghitung aliran daya? Ayo, atau saya panggil ya. Fani ada di sini? Ada, Pak. Maulana, apa aja yang pakai menggunakan metode iterasi, apa aja kita gunakan untuk menghitung aliran daya? Bisa menggunakan Gauss-Seidel atau Newton-Raphson sama admittance matrix, Pak. Admittance matrix diagram itu konstruksi yang diperlukan untuk menghitung aliran daya, baik itu di Gauss-Seidel maupun di Newton-Raphson. Ya. Jadi metode iterasi yang kita gunakan itu adalah metode iterasi
Gauss-Seidel, dan Newton-Raphson. Walaupun nanti ada metode-metode lain yang nanti bisa dipelajari secara mandiri ya, seperti fast decouple, atau itu dites untuk bisa dilaksanakan pada tugas akhir atau pada saat KP ya. Jadi secara umum yang kita kenal itu ada dua, Gauss-Seidel dan Newton-Raphson. Baik, baik sekali, tadi sudah kita review ya. Selanjutnya kita masuk ke gangguan ya, gangguan pada sistem tenaga listrik. Nah, ini yang harus kita tahu juga, apa-apa saja tipe gangguan. Yang pertama ada shunt fault atau short circuit. Terjadi peningkatan nilai arus dan penurunan nilai tegangan serta frekuensi. Nah, di sini yang kita lihat dan nanti untuk pembelajaran selanjutnya yang kita hitung adalah ini, hanya shunt fault atau short circuit ya. Ketika arus meningkat luar biasa ya, sehingga nilai tegangan dan frekuensi itu menurun. Nah, Nah, menurut Anda bisa dilihat nggak mana occurrence yang akan paling sering terjadi kalau di negara kita lah? Skenario gangguan mana yang paling akan sering terjadi? Ada yang bisa jawab? Yazidan? Oh, atau di sini ada Basyair. Basyair lagi lakukan penelitian di PLN ya, mengenai gangguan juga. Ada yang mana Basyair kira-kira yang paling akan sering terjadi menurut Anda? Yang paling sering terjadi itu line to ground, Pak. Ya, line to ground fault ya. Ini yang paling mungkin terjadi karena double line ini jarang ya, tapi line to ground fault ini sering karena nanti salah satu kabel itu akan sering berhubungan dengan tanah. Ya. Baik, terima kasih Mbak Syair, baik sekali ya. Mbak Syair juga sebagai informasi sedang melaksanakan penelitian di MBKM di PLN ya, juga untuk mereduksi gangguan pada gardu hubung. Kemudian ada series fault ya, open circuit, terjadi peningkatan nilai tegangan dan frekuensi dan penurunan nilai arus. Ini ketika kita membuka beban secara tiba-tiba. Ini juga kalau dari perspektif penyedia tenaga listrik ini cukup berbahaya ya. Misalnya ada Banda Aceh ini punya beban sekitar anggaplah sekitar 50 megawatt ya. Kemudian salah satu beban atau konsumer yang dimiliki oleh Banda Aceh ya, atau beberapa konsumer yang dimiliki oleh Banda Aceh yang paling besar itu adalah Unsia dan kampus kita dan kampus UIN, kemudian ada PDAM, ada bandara, ya, ada beberapa pabrik es ya di wilayah industri di Lampulau. Tiba-tiba mereka terputus ya. Nah, ketika mereka terputus secara tiba-tiba ini juga bisa mengakibatkan gangguan. Kenapa? Terjadi peningkatan nilai tegangan dan frekuensi dan membuat penurunan nilai pada arus ya. Nah, ini tidak kita bahas di sini. Yang kita bahas adalah short circuit fault ya. Itu ketika terjadi short circuit ya antara kabel dengan kabel atau kabel dengan tanah. Baik. Nah, short circuit fault ini diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama simetrikal, yang kedua unsimetrikal. Dari namanya kita sudah bisa lihat, yang pertama itu simetris dia gangguan. Kalau yang bagian kedua unsimetrikal, ini tidak kita bahas di sini ya, tapi akan kita bahas di pertemuan ke-11 atau ke-12 ya. Pertemuan ke-10 kita akan pelajari symmetrical komponen untuk menghitung unsymmetrical short circuit current. Nah, penyebab line fault ya, banyak. Yang pertama adalah petir. 75% dari gangguan khususnya di Indonesia di wilayah tropis itu petir paling banyak gangguan. Kalau di Aceh ini di wilayah Subulu Salam itu luar biasa petirnya. Kemudian ada moisture. Moisture ini menyebabkan arcing fault. Ketika kelembaban itu luar biasa besarnya sehingga ada flashover. Flashover terjadi di isolasi ya, jadi gagal isolasi. Atau ada juga disebut dengan corona, tapi corona ini tidak sampai menyebabkan short circuit ya. Ada yang kita sudah di bidang power system ini sudah mengenal corona seharusnya dari dulu ya. Ada yang tahu corona itu apa di power system? Bukan corona COVID-19 ya. Ada yang tahu apa itu corona? Basyair juga membuat alat pendeteksi kelembaban ya di pemutus di seluruh gardu hubung di Banda Aceh. Apa itu corona, Basyair? Bisa dijelaskan ke teman-temannya sedikit? Bisa, Pak. Corona itu atau bisa dibilang juga korosit itu diakibatkan karena kegagalan isolasi yang mengakibatkan penurunan tegangan atau gangguan tegangan pada gardu hubung. Itu sering terjadi di gardu hubung yang di bagian bawah kubikel yang terbuka atau kelembabannya lebih dari
kurang dari 35%. Baik, bagus sekali ya. Ini Mbak Syair, terima kasih Mbak Syair atas informasinya yang diberikan ya. Walaupun kita nggak bahas corona di sini, saya juga ingin menginformasikan bahwa corona ini adalah terminologi yang sudah lama kita pelajari di jurusan teknik elektro ya. Jadi bukan hal yang baru, bukan COVID-19 ya. Nah, ini corona ini biasanya menyebabkan losis dan Mbak Syair sekarang yang dibuat di sana adalah salah satunya mendeteksi corona di seluruh gardu hubung yang ada di Banda Aceh ya. Kemudian overhead line sangatlah terekspos, oleh karena itu kemudian guna dari perhitungan symmetrical fault analysis ini adalah menghitung atau sizing relay dan CB. Jadi kalau nanti Anda bekerja di perusahaan penyedia tenaga listrik ya dimanapun, baik di onshore maupun offshore, kalau diberikan sebuah sistem nanti ditanyain ini berapa besar CB yang kita pasang dan bagaimana cara settingnya. Dan diagram reaktansi itu kita hitung dengan menggunakan per unit value. Kemudian setelah kita konstruksikan diagram reaktansi, maka kita akan menghitung short circuit fault current dan short circuit MVA-nya. Nah, kemudian ini terakhir ada tugas. Nah, ini tugas ini tolong dibuat, nanti juga akan kita lihat sama-sama di kelas bagaimana cara menghitung subtransient generator current pada kondisi seperti ini ketika ada gangguan ditentukan di titik tertentu ya. Cuman sebelum kita masuk ke kelas nanti di sesi berikutnya tolong ini dibuat terlebih dahulu, jadi nanti diskusinya akan lebih cepat dan lebih padat ya, lebih straightforward. Jadi kita nggak berlama-lama di sini. Nah, sebagai supplementary material ya yang dapat membantu Anda sekalian untuk mengerjakan ini, bisa melihat di channel YouTube saya mengenai perhitungan baik itu symmetrical maupun asymmetrical fault analysis dan juga lainnya ya, bagaimana cara membuat diagram reaktansi, kemudian bagaimana cara menghitung power flow analysis ya. Baik, mungkin demikian di sesi ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan mengenai sesi ini? Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Maulana, ingin bertanya tentang tingkat keseriusan itu, Pak. Kan? Ya. Tingkat keseriusan three-phase fault itu kenapa sangat kecil, Pak? Apa dia nggak mempengaruhi keseluruhan sistem ketika 3 fasanya terganggu? Tingkat keseriusan three-phase paling tinggi. Ini ada di nomor 1. Tapi 5% ini sebenarnya bukan keseriusannya Maulana, ini adalah occurrence-nya. Nah, saya tadi kurang jelas mungkin menjelaskan. Ini occurrence-nya, persentase kemungkinan terjadi three-phase itu paling kecil di antara yang semuanya Maulana. Tapi fault current-nya itu paling besar three-phase. Jadi ini dia berbanding terbalik, tingkat keseriusan atau tingkat severity dari fault current itu yang nomor 1 three-phase ya, dan selanjutnya, tapi occurrence-nya itu paling jarang terjadi ya berdasarkan data-data yang kita peroleh. Mungkin bisa dilihat di lapangan kan, ketika kita melihat kabel ya, ada 3 kabel jaraknya jauh ya, jadi sangat jarang terjadi ya. Dia kalau terjadi itu saya nggak tahu bilang skenario-nya gimana, tapi kalau line to earth itu gampang sekali, ada pohon menyentuh kabel itu langsung bisa menjadi line to earth. Baik sekali pertanyaannya Maulana, mungkin itu jawabannya. Terima kasih banyak. Baik. Ya. Bertanya, Pak. Ya, silakan. Di bagian fault time scale ada cycle-nya, Pak. Ya. Terus selanjutnya di komponen asimetris dari arus gangguan ada gelombang sinyal itu. Ya. Itu lihat cycle-nya gimana, Pak? Dari gambar itu, Pak. Cycle kan satu perulangan. Hitungannya satu gelombang. Ya, cycle itu satu perulangan. Nah, jadi tadi dibilang berapa cycle? 10 cycle ya. Kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, 10 cycle itu udah masuk transient lah. Kalau di gambar ini. Ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lain, kuliah saya tutup. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.